Weekend Zone-nya dilanjut, sahabat Tidar, masih bareng sama Iqbal sampai ke jam 2 siang nanti. Dan sekarang kita udah masuk di sesi spesial seperti yang tadi udah Iqbal umumkan dari awal begitu ya. Karena Ramadan 2025 ini menjadi momentum yang tepat untuk menyebarkan semangat toleransi dan juga memperkuat moderasi beragama, di mana konsep moderasi beragama ini bertujuan untuk menciptakan toleransi, mencegah radikalisme atau fanatisme berlebihan, dan juga untuk mewujudkan masyarakat yang beragam serta harmonis. Nah, DPRD Provinsi Jawa Tengah ini siap mengawal semangat Ramadan, moderasi beragama, mewujudkan masyarakat toleran dan harmonis. Dan seperti apa langkah-langkah yang sudah DPRD Provinsi Jawa Tengah, terutama Komisi A DPRD Provinsi Jateng ini yang sudah lakukan, begitu sudah hadir di studio Radio Tidar FM siang hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Sunarno MM. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Pak Sunarno? Alhamdulillah Mas Iqbal. Kali ketiga ya Pak ya, mengunjungi Radio Tidar ya Pak ya? Iya. Ya. Dan juga mendampingi Pak Sunarno siang hari ini adalah Bapak Ribut Budi Santoso SP. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Iqbal. Nah, ini pertama kali nih wajah baru ini ya di Radio Tidar ya Pak. Oke. Nanti juga mendampingi kita adalah Bapak Imam Teguh Purnomo, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Iqbal. Ini juga pertama kali kayaknya Pak ya? Iya, pertama kali di Magelang sini. Oke. Ini mungkin boleh diperkenalkan dulu ini ke konstituennya nih, urut dari Pak Sunarno dulu, silakan. Iya, baik Mas Iqbal. Saya Sunarno, tinggal di Magelang, tepatnya di Bumi Palahudan, Blok D20. Oke, Kabupaten Magelang ini udah nunggu ini selalu nantiasa Pak ya. Selamat siang, dari Dapil 8 terdiri dari Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Oke. Kemudian Pak Ribut silakan Pak, kenalan dulu dengan konstituennya yang mungkin lagi mendengarkan nih. Oke. Terima kasih. Nama saya Ribut Budi Santoso, asli dari Boyolali Pak. Boyolali juga ya. Merapi Boyolali. Oke. Oke. Untuk DPD Jawa Tengah kemarin sama seperti Pak Narno dari Jateng 8. Yang 8 itu meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Oke. Kan gitu. Selanjutnya Pak Imam mungkin boleh berkenalan dulu. Ini pertama kali juga di Radio Tidar kayak ini. Iya Mas Iqbal, saya aslinya Purworejo. Terus dapilnya juga Purworejo. Jadi tetangganya dapilnya Pak Narno dan Pak Ribut ini. Oke. Saya di dapil Jateng 9, di Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung. Jadi di kota itu, kalau di Magelang nggak ada nama saya. Oke. Tapi ini berapa kali ke Magelang nih Pak, meskipun bukan dapilnya? Wah, ya sering lewat saya. Lewat ya Pak ya? Apalagi kalau di situ samping Akmil itu sering sekali tuh. Pas waktu belum dibuat retret, lapangan golf kan. Oh, hobi. Oh, ternyata ini atlet golf juga jangan-jangan ini ya. Kemudian kalau Pak Ribut sendiri juga gimana nih Pak dengan Magelang ini? Sudah seberapa peduli gitu ibaratnya nih sering bertemu dengan ketuanya? Ke Magelang karena kan Boyolali, Magelang, Klaten, Sleman ini kan selalu berkoordinasi karena urusannya kan erupsi Merapi. Oh iya. Kan Meskipun ini gitu. harapannya aman-aman terus ya Pak ya. Aman-aman. Oke. Baik, kita akan ngobrolin siang hari ini sahabat Tidar terkait dengan moderasi beragama dan juga Ramadan 2025 ini seperti apa upaya DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memperlancar begitu ya ibadah puasa dari masyarakat Jawa Tengah. Kita ke Pak Sunarno dulu. Ini ya Pak Sunarno nih. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke sahabat Tidar Pak terkait dengan moderasi beragama ini. Ini seperti apa yang DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah petakan begitu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini Pak Sunarno? Ya. Baik Pak Iqbal dan pendengar Radio Magelang Tidar. Iya, Tidar Pak. Tidar Magelang yang saya hormati. Jadi moderasi beragama adalah satu cara beragama yang tidak ekstrem dan tidak berlebihan. Moderasi agama juga berarti kita harus sikap toleran, menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Itulah. Sejauh ini seperti apa Pak moderasi beragama di Provinsi Jawa Tengah sendiri? Sudah
berusaha kita terapkan. Dan ada daerah-daerah tertentu yang sudah sangat baik, yaitu contohnya di Jawa Tengah itu ada beberapa tempat yang saya tahu itu di Kota Solo, yaitu di Kampung Jayengan. Itu di sana ada tempat ibadah yang saling berdampingan, tapi betul-betul berdampingan juga. Jadi ketika di situ ada perayaan hari-hari raya agama, Kristen katakanlah, itu Natal katakanlah, itu yang menjaga keamanan di situ adalah warga dari Nahdlatul Ulama. Jadi demikian juga sebaliknya ketika umat Islam sekarang ini sedang beribadah puasa, keamanan di lingkungan itu dijaga oleh mudah-mudahan dari gereja tersebut. Oke, sudah Itu timbul Pak ya timbul, ibaratnya. iya, jadi itu sudah suatu adat yang sudah sejak dulu ada sehingga bisa dilestarikan sampai sekarang. Oke. Sebagai contoh kecil. Juga di daerah lain seperti di Kabupaten Karanganyar itu ada desa Kemuning namanya. Kemuning, Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso ya. Kabupaten Karanganyar itu juga di sana ada tempat ibadah Hindu berdampingan dengan masjid, itu juga demikian adanya. Jadi saling menghargai, menghormati, saling menjaga satu sama lain. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama dan rasa toleransi sangat tinggi yang perlu kita apresiasi karena kita menyadari bahwa bangsa kita ini kan beragam dari berbagai suku, agama. Ya, jadi kalau hidup berdampingan kan sangat baik, sangat baik, satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Oke. Jadi itu salah satu wujud bahwa di Jawa Tengah ada teman-teman yang sudah membudaya seperti itu. Nah, hal yang seperti ini akan kita kembangkan di daerah lain karena kita sadar bahwa ada saja tantangannya untuk menciptakan kondisi seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa situasi aman, damai, kondusif itu adalah satu prasyarat utama untuk kita bisa membangun Jawa Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi itu Mas Iqbal. Penting sekali berarti ya, ibaratnya pemetaan penting, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga bagaimana moderasi beragama di masyarakat ini bisa terbina begitu sehingga terwujud masyarakat yang toleran dan juga harmonis. Kita ke Pak Ribut sekarang nih Pak, mengapa moderasi beragama ini penting nih untuk bisa mewujudkan masyarakat yang harmonis, kemudian menjaga ketertiban juga di masyarakat Bapak? Karena begini, terkait dengan moderasi beragama ini sebetulnya memperkuat kita beragama. Nilai-nilai beragama dipahamkan kepada berbagai pihak itu akan lebih kuat terkait dengan nilai-nilai beragama itu. Terus kalau kita mengenal moderasi beragama, berarti kita juga menghargai sebetulnya setiap orang ini untuk memilih agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Bagaimana cara hidupnya, gitu, bagaimana menjalani agama sesuai dengan agama yang mereka anut terkait dengan proses ini. Terus moderasi agama itu juga bisa menciptakan kedamaian di dalam lingkungan, gitu. Rasa memiliki lingkungan, karena kita saling menghargai. Itu juga saya kira juga penting di dalam moderasi agama itu. Dan moderasi beragama ini kan menimbulkan seseorang ini bersifat moderat. Jadi kalau kita bersifat moderat berarti tidak ekstrim, tidak radikal. Artinya berarti kalau misalkan terjadi konflik, ini bisa segera diselesaikan. Nah, itulah beberapa poin penting bagaimana kita sebetulnya ingin memperkuat moderasi beragama itu. Dan ini sebetulnya di tingkatan masyarakat sudah melakukan itu. Seperti yang tingkat kayak Pak Narno itu, bagaimana kita saling menjaga. Kalau misalkan
teman-teman atau sedulur-sedulur Hindu baru mengadakan upacara, kita juga yang menjaga. Sebaliknya kalau misalkan contoh di Bali ada Idul Adha, Idul Fitri, cakalang-cakalang ini yang dari Hindu juga yang berjaga untuk bagaimana kita berkomunikasi ya terkait dengan moderasi beragama ini untuk menjadi insan yang toleran kan begitu. Iya, karena kita juga sebagai warga Magelang lumayan bangga Pak, kita masuk 10 besar kota toleran kalau tidak salah di Indonesia. Ini yang menjadi ibaratnya kalau kita ngomongin toleran di Magelang pun juga tepat begitu ya, karena kebetulan sudah terjaga sendiri. Contohnya adalah alun-alun kota Magelang di mana itu merupakan salah satu penerapan toleransi begitu yang ada di Magelang. Kita ke Pak Imam sekarang Pak, terkait dengan ini kan bisa dibilang tugas berat begitu ya, lumayan agak berat juga menjaga Jawa Tengah 35 kota provinsi, kota kabupaten begitu Pak. Apa sih Pak tantangan dalam menjaga moderasi beragama di tengah keberagaman? Apalagi kan Jawa Tengah ini salah satu provinsi dengan penduduk terpadat juga beragam. Ini bagaimana tantangan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri Pak untuk menjaga moderasi beragama ini? Jadi memang ini ada tantangannya, saya kira memang cukup berat ya untuk menjaga moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat ini. Tidak mudah juga Mas Iqbal tentunya. Tentunya ada beberapa jurus ini, beberapa jurus atau tips ya kan untuk menjaga moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah pemahaman yang sempit dan intoleransi terhadap perbedaan keyakinan. Ya ini tantangan ini, ya kan? Bagaimana memahami masyarakat ini supaya pemahamannya tidak terlalu sempit tapi berpemahaman yang luas supaya dalam perbedaan keyakinan maupun perbedaan beragama ini dalam mensikapi itu kita bisa secara tetap guyub rukun dan tidak terjadi intoleran. Terus sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu lah, tentunya ini juga tantangan juga. Bagaimana kalau orang sudah mempunyai sikap yang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu lah, tentunya jangan sampai ada sikap yang demikian. Karena kalau sampai terjadi diskriminasi ya sampai mengkucilkan sesuatu sekelompok, nah ini nanti akan berdampak jelek juga terhadap kelompok yang dikucilkan itu. Nah terus ada saling klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agamanya, ini tentunya tidak boleh kan, karena kan masing-masing agama tentunya punya kebenaran atas tafsir-tafsirnya itu masing-masing agama. Seperti agama Islam punya tafsirnya sendiri. Betul. Yang non-Islam juga tentu seperti itu kan. Nah, terus perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap modernisasi beragama. Nah, ini jangan sampai perbedaan pemahaman ini menjadikan perbedaan yang sangat signifikan sekali. Nah, tentunya kalau di Muslim itu kan kadang suka ada perbedaan tapi tetap sebenarnya nggak ada masalah sih. Ada masalah, Pak. Contohnya perbedaan mau mulai puasanya kapan. Sidang isbat itu selalu ini ya Pak ya, panas di mana-mana. Masjid aja kemarin ini loh Pak, sampai jam 8 baru mulai tarawih. Nunggu sidang isbat. Karena kan nunggu sidang isbat. Lah tentunya pada saat penentuan kira lebaran kapan kan gitu. Nah, besok kira-kira akan berulang lagi Pak. Tapi karena hanya perbedaan cara menentukan, tapi toh selama ini perbedaan itu tidak membawa permasalahan yang sangat signifikan. Alhamdulillah sekarang di yang puasa dan lebaran sekarang ini kayaknya nanti akan sama, akan bareng juga ini ya. Bareng juga. Nah ini
tentunya nggak perlu dibesar-besarkan. Oke. Nah, terus tantangan yang selanjutnya itu kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Nah, ini nih. bahaya. Edukasinya gimana ini Pak yang udah dilakukan ini, Apa? Pak? Edukasi yang dilakukan untuk masyarakat yang belum paham ini seperti apa? Edukasi sebenarnya kan, kalau kita berbicara edukasi sebenarnya ini memang sudah ditanamkan dari sejak kita sekolah ya. Pemahaman ini kan ada pelajaran agama. Betul. Nah, di masing-masing pelajaran agama itu kan selalu mengajarkan untuk kita selalu berbuat kebaikan, selalu kita taat terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan caranya masing-masing. Nah, kalau yang nyun sewu seperti saya Muslim ya, punya untuk ketaatan kepada atau punya Pegangan paling nggak ya Pak ya? enggak punya keyakinan sendiri bahwa salah satunya kan macam-macam nih, kita berpuasa ya kan. Kita berpuasa ini kan berarti kita beribadah ya kan, kita mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan lain-lainnya, itu kan termasuk beribadah. Nah, terus berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap NKRI ini juga bahaya ini, Iya, diwaspadai juga. Pak ya Ini harusnya. harus diwaspadai, jangan sampai agama ini malah untuk memecah belah ya, memecah belah persatuan dan kesatuan, dan lebih parah lagi kalau sampai memecah belah NKRI ini tidak. Iya. Ini juga tantangan juga. Karena sebenarnya kita udah punya filosofi Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi harus tetap satu. Itu yang terus harus digelorakan kali ya Pak. Nah, kita kan kebudayaan kita berpuluh-puluh, beratus-ratus kebudayaan, terus bahasa juga banyak bahasa di Indonesia ini, suku juga banyak ya kan. Jadi sehingga ya perbedaan-perbedaan ini pasti ada, tapi ya itu tadi sudah disampaikan Mas Iqbal. Iya. Adanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Terus mengembangkan program-program edukasi yang untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan upaya-upaya, yaitu meningkatkan pendidikan agama tadi saya sampaikan, mengembangkan program-program edukasi yang mengajarkan nilai-nilai moderat, terus mendorong kerjasama antar agama dan mempromosikan toleransi dan persaudaraan, membentuk SDM Indonesia berpegang teguh dengan nilai dan efisiensi ajaran agama, membentuk SDM Indonesia yang berorientasi menciptakan kemasyarakatan umum. Nah, tentunya dan yang terakhir adalah membentuk SDM Indonesia menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Nah, itu kan banyak sekali ya sudah Ya, bisa bilang ini tantangan, kemudian beberapa step untuk mengatasi tantangan betul. tersebut. Nah, kalau ini Pak, cara untuk kita berperan, kita kembali ke Pak Ribut kali ya Pak ya. Cara untuk kita bisa berperan dalam menjaga nilai-nilai moderasi dan juga toleransi di masyarakat. Ini sejauh ini seperti apa ini Pak? Jadi begini, bagaimana kita berperan? Ya kita berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau misalkan kita di lembaga legislatif ya, itu tentunya bagaimana sebetulnya moderasi beragama itu diwujudkan, bisa saja itu melalui regulasi yang ada. Misalkan banyak regulasi-regulasi yang sudah dibentuk ya oleh Provinsi Jawa Tengah. Tetapi peran yang lebih utama sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang terkecil, misalnya dari keluarga, bagaimana kita menjaga toleransi itu, mengajarkan kepada sekeliling kita, anak-anak kita, misalnya istri kita, bagaimana kita bersifat toleran terhadap semua orang, terhadap semua agama, terhadap alam pun juga kita harus bertoleran kan. Sekarang ada peristiwa banjir di mana-mana kan, kita ini juga udah ada mitigasi ya Pak ya. Gitu. Iya, moderasi ini yang harus dibangun. Berikutnya berarti kita kepada sekeliling kita, tetangga kita, ya tetangga kita, kalau misalkan kita pertemuan RT, kita juga harus menyuarakan terkait dengan bagaimana kita membangun kerukunan, bergotong royong bersama terkait dengan proses yang harus dilakukan. Baru nanti menginjak yang lebih luas lagi ya masyarakat di Jawa Tengah ya, terkait dengan proses yang harus dilakukan. Oke, nanti karena tadi Pak Ribut sudah menyebut regulasi, nanti kita akan bahas regulasinya seperti apa, tapi kita jeda dulu Bapak.
Jangan kemana sahabat yang mau juga mengikuti siaran kita, silakan yang ingin banget bertanya, WhatsApp di 0878 atau di Instagram @radio_fm, Radio Talk Show bersama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah akan segera kembali. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Siap menjawab pertanyaan dari dapilnya nih, ada Pak Sunarno, juga masih semangat Pak. Langsung ini saya berikan pertanyaannya karena ini spesial untuk Bapak nih, Widya dari Kecamatan Serumbung. Iya. Selamat siang Pak Sunarno, Pak Ribu, dan Pak Imam. Saya Widya dari Kecamatan Serumbung, yang mana di wilayah saya memang keberagaman beragama itu sangat bisa dirasakan. Bahkan saking toleransinya, jika ada umat muslim yang meninggal, tetangga Nasrani pun datang dan ikut mendoakan secara agama. Demikian juga ketika Idul Fitri, warga Nasrani pun buka pintu dan mempersilahkan tetangga untuk bersilaturahmi. Namun ketika Natal, warga muslim tidak melakukan hal yang sebanding dengan warga Nasrani. Apakah hal yang demikian merupakan moderasi yang berlebihan, Pak? Baiknya bagaimana sikap warga muslim saat hari Natal? Apakah ada program khusus dari Komisi A DPRD Provinsi Jateng sehubungan dengan moderasi ini? Dan bagaimana cara kami bisa memperoleh program tersebut? Monggo, Pak Sunarno. Ya, terima kasih Mas Widya ya dari Serumbung. Betul. Iya, terima kasih. Jadi menurut hemat kami itu kehidupan toleransi yang sudah ada di Serumbung itu saya kira cukup baik, sudah hidup berdampingan secara damai. Hanya karena apa ya, ketika ada perayaan hari besar agama dirasakan belum, mungkin itu ada pertimbangan khusus ya. Dan hal ini karena apa ya, itu masalah keyakinan, jadi saya kira tidak perlu sampai ke sana. Tapi hidup berdampingannya ini yang perlu kan tidak harus apa ya, saling gitu kan, tidak, tapi yang penting hatinya itu saling bisa hidup berdampingan secara damai, saling bantu membantu, gotong royong dalam kehidupan yang lain di masyarakat itu sudah cukup baik. Itu sudah menunjukkan sikap toleransi. Saya kira juga tidak berlebihan karena itu menyangkut keyakinan ya. Oke. Ya. Kemudian yang selanjutnya masalah apakah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada program-program tentang itu. Jadi kami ada, jadi kami DPRD itu ada namanya forum group discussion. Jadi ini memberikan suatu pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat kegiatan ini untuk berdiskusi saling apa ya, saling Sharing begitu sharing Pak ya. Tidak hanya searah tapi dua arah. Ini kita lakukan kalau kemarin setiap bulan sekali kami turun ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan ini menyelenggarakan itu. Namun karena ini tahun anggaran ini mungkin ada efisiensi barangkali, tapi tetap ada program itu karena ini kita menyadari bahwa program ini akan bisa membantu terciptanya kondisi Jawa Tengah yang aman, damai, dan kondusif. Ini kan salah satu prasyarat membangun kan harus stabil ya keamanan itulah. Ini bentuk
konkretnya seperti itu. Jadi silahkan nanti barangkali kalau ingin menginginkan itu bisa berhubungan langsung kepada wakil-wakil Mas Widya yang ada di DPRD provinsi kan. Kita punya wakil 8 orang ya. Iya. Ya, dapil 8 itu ada 8 kursi, yaitu yang dari saya dari Partai Golkar bisa, dari Pak Ribut Budi Santoso dari PDIP bisa, kemudian dari Mbak Ayu Sekaring Suci ya ada, kemudian Pak Tugiman dari PKS, kemudian Pak Budiono dari PKB dari Garjo itu, kemudian Pak Gudres, Pak Sukardiono juga bisa. Jadi silahkan kemarin kemana Anda silahkan menghubungi itu. Saya kira nanti bisa diselenggarakan untuk kita saling berdiskusi. Barangkali masalah kan bisa kita bicarakan bersama bagaimana baiknya. Jadi itu jawaban saya untuk Mas Widya. Terima kasih atas perhatiannya mendengarkan siaran kami dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya, terima kasih Pak Sunarno. Tampaknya juga akan langsung melanjutkan aktivitas. Kita ke Pak Ribut, Pak. Ini menyikapi warga yang masih ada perasaan seperti itu. Kita sudah ibaratnya toleran, tapi kok kita tidak mendapatkan imbal baliknya gitu. Masih ada warga-warga yang mungkin berpikiran seperti itu ketika menyikapi toleransi ini. Pesan dari Bapak sendiri seperti apa Pak untuk warga-warga yang mungkin masih tersakiti ketika Natal, kok teman-teman Muslim tidak seperti teman-teman Kristiani ketika ikut mengayu bagyo perayaan umat Muslim gitu Pak? Ini sebetulnya kan pentingnya moderasi beragama, Mas. Jadi itu saya kira kuncinya di situ, ada keterbukaan sebetulnya terkait dengan proses yang harus dilakukan, kan begitu. Nah tadi kan ada dari Mbak Widya, ya Mbak Widya harus menginisiasi sebetulnya terkait dengan proses-proses toleransi itu harus dimulai dari Mbak Widya, bagaimana pendekatan atau berdiskusi, bersinergi dengan masyarakat setempat terkait dengan proses yang harus dilakukan. Tetapi ya tidak bisa sendiri, mungkin mengajak temannya berdiskusi gitu, atau mengadakan forum lah, forum koordinasi. Bisa saja tadi Pak Nano juga ngendikan terkait dengan ini ada program nih FGD ya, seandainya bisa saja nanti diadakan di serubung oleh Mbak Widya itu terkait dengan proses itu. Saya kira itu yang harus dilakukan, yang harus dimulai dari Mbak Widya terkait dengan proses ini. Terima kasih Pak. Tadi juga sempat disebut tentang regulasi. Ini mungkin Pak Imam, Ketua Komisi, mungkin akan menjelaskan nih terkait dengan regulasi apa sih sebenarnya yang sudah dibuat oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah atau mungkin kebijakan terkait dengan moderasi beragama kepada masyarakat. Karena kan 35 kota kabupaten, beragam suku, agama juga, mungkin sudah adakah formula-formula untuk bisa tetap merekatkan begitu warga Jawa Tengah yang majemuk ini Pak? Jadi gini, Mas Iqbal, tentunya di Jawa Tengah memang sudah ada beberapa regulasinya tentang moderasi beragama. Yang pertama kemungkinan ini ada berkaitan dengan Pergub. Jadi baru peraturan gubernur yaitu nomor 108 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan forum kerukunan umat beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi melalui peraturan gubernur nomor 108 ini tentunya memang sudah disahkan kan dengan terbukti memang sudah ada FKUB ya. Betul. Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini yang tujuannya bahwa untuk menjalin silaturahim antara para ulama-ulama. Kalau di Muslim ya, mungkin ulama, kalau mungkin pemuka-pemuka agama, masing-masing pemuka agama untuk bersilaturahmi di sini ada forumnya. Nah, ini salah satu forum ini yang kemungkinan bisa juga nanti untuk diterapkan tadi di tempat Mbak Widya. Serumbung tadi Pak ya. Serumbung tadi lah tentu
Kalau ada di tingkat provinsi pasti ada di tingkat kabupaten. Nah, coba dibentuk juga di tingkat kecamatannya dan di tingkat desanya. Jadi nanti akan tercipta bagaimana supaya masing-masing umat beragama ini bisa bertoleransi lagi pada saat hari-hari besar keagamaan. Ya kan, tadi seperti bahwa ada yang pada saat hari raya Idul Fitri dari non muslim berbondong-bondong pada bersilaturahmi lah. Dengan FKUB ini nanti akan bisa tercipta juga bagaimana supaya pemahaman ini bisa diberikan sampai ke tingkat masyarakat. Nah, jadi masyarakatnya biar nanti biar oh ya, kita bersilaturahim pada saat Natal, pada saat hari raya Waisak mungkin dan lain dan sebagainya, atau mungkin pada saat kalau Konghucu itu pada saat Imlek. tahun baru Imlek. Pada saat Imlek saling mengunjungi dan lain sebagainya kan tentunya seperti itu. Dan juga ada juga masih bersifatnya pergub, yaitu Pergub nomor 37 tahun 2022. Nah, Pergub ini mengatur tentang sinergitas penguatan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah. Terus Pergub ini mengatur tentang kelembagaan kerukunan beragama. Nah, tentunya ada juga Perda Provinsi Jawa Tengah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Ini ada Perda nomor 3 tahun 2022 ditetapkan yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April tahun 2022. Nah, ini tentunya untuk melaksanakan perda tersebut sudah dibuatkan pergubnya, yaitu Pergub nomor 15 tahun 2024. Ini kita punya 3 yang melandasi tentang regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Itu Mas Iqbal. Karena kan kalau kita bicara tentang toleransi sendiri, Jawa Tengah ini bisa dibilang bangga loh Pak, karena ada 4 kota yang ternyata di Jawa Tengah ini masuk kota toleran. Itu ada Salatiga nomor 3, kemudian Semarang nomor 5, Kota Magelang nomor 6, dan Kota Surakarta nomor 10. Nah, ini kedepannya apakah juga ada planning untuk 35 kota kabupaten di Jawa Tengah ini harus toleran semua? Ini juga apakah ada program-program yang mengarah ke sana, Pak? Ya, tentunya harus sampai ke situ, karena tadi sudah disampaikan Pak Sunarno bahwa ini juga merupakan tanggung jawab juga teman-teman kita para anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah, karena telah dibekali oleh kegiatan baik itu melalui reses, melalui FGD maupun FGD melalui media tradisional. Nah, ini bisa juga dipergunakan untuk membantu pemerintah dalam untuk meningkatkan kerukunan beragama ini. Nah, jadi kita kumpulkan, ya kan ini kalau DPR Jawa Tengah itu kan tersebar sedapil dan tersebar 35 skala kota. 35 kota. Berat juga ya. Itu jadi nanti bisa dipergunakan melalui media-media itu yang dibekalkan oleh teman-teman anggota DPR, dan tentunya ada juga yang punya programnya yang punya eksekutif. Eksekutif juga punya berkaitan dengan program-program yang semacam itu, dan ditambah lagi nanti yang dari pusat karena sudah terintegrasi instansi vertikal, yaitu melalui Kemenak, Kementerian Agama. Nah, ini target kita Jawa Tengah memang harus, itu wajib, karena kalau tidak ya bagaimana, karena tidak tercipta situasi kondusif ya bahaya juga, karena sekarang itu kan media sosial itu memang agak mengerikan juga. Tapi yang jelas ini sudah ada diawali 4 kota, bisa dibilang sih ini cukup mudah begitu ya. Kalau saya kira kalau Jawa Tengah potensinya, karena masyarakat Jawa Tengah ini kan
Guyup ya Pak ya. Guyup dan juga isih masyarakatnya masih bisa bersabar. Iya, banyak sabarnya Banyak orang Jateng ini. sabarnya orang Jateng. Gitu. Banyak nerimoin pangdumnya kayaknya Pak ya. Yang pandem apalagi yang wilayah Jogja, Magelang sini kan masih dekat dengan kebudayaan mana tuh Mataram ya, keraton ya. Nah, apalagi Solo kan juga punya keraton gitu kan masih Aman dan toleran. aman dan bertoleran. Betul. Kita kembali ke Pak Ribut nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali regulasi yang sudah dibentuk. Nah ini kan sosialisasi. Ini kan juga salah satu tahap yang sudah dilakukan. Nah, ini langkah konkret Pak yang dilakukan untuk mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di Jawa Tengah. Ini seperti apa Pak? Oke. Jadi begini, termasuk hari ini kan sebetulnya kan langkah konkret pemerintahan Jawa Tengah bagaimana kita bisa mensosialisasikan terkait dengan moderasi beragama kan begitu. Jadi misalkan kerjasama antara DPRD DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Kominfo. Nah, dan dalam ini juga kita mensosialisasikan terkait dengan yang terjadi di Jawa Tengah. Jadi sudah dijelaskan oleh teman Mas Imam Ketua bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai FGD dan itu juga bisa sebagai media bagaimana kita bisa mensosialisasikan terkait dengan keberagaman atau terkait dengan toleran atau terkait dengan moderasi bagaimana kita bersifat moderat terkait dengan agama-agama ini. Terus bisa saja melalui diskusi-diskusi kecil lah terkait dengan proses yang harus dilakukan. Tetapi di Jawa Tengah tadi dengan regulasi yang ada kita juga sudah mempunyai forum kerukunan umat beragama itu di 35 kabupaten kota. Nah, jadi ini kan sebetulnya sudah langkah nyata terkait dengan proses itu. Dan kalau di Jawa Tengah ini kan prosesnya cepat Pak. Misalnya Nyon Sewu ya terjadi di pesantren di salah satu pesantren di Magelang itu kan cepat prosesnya. Masih panas ini ya Pak. Nah, memang stakeholder dari sekian OPD, dari sekian kelompok masyarakat, dari sekian ormas itu juga harus bahasa Jawa ini cancot taliwonto bagaimana merealkan pemahaman terkait dengan moderasi beragama itu kan gitu. Menemukan kendala-kendala juga nggak Pak dalam sosialisasi ini Pak? Ya setiap kita melakukan kegiatan berarti ya ada kendalanya. Tetapi kendala itu yang menurut saya sebuah dinamika yang tentunya bisa segera diatasi dan saya kira kendala-kendala juga kalau di Jawa Tengah loh ya. Ini kan juga segera bisa diatasi terkait dengan proses itu. Karena memang Nyon Sewu di Jawa Tengah ini walaupun keberagamannya juga tinggi, tetapi kan juga konfliknya juga sama. Kan itu. Oke, terima kasih Pak. Kita kembali ke Pak Imam Pak. Sekarang kan kita udah masuk di era informasi 4.0 gitu Pak ya. Keterbukaan informasi dan beragamnya media ini kan juga berpengaruh dalam menyebarkan narasi intoleransi. Nah, ini menurut pandangan Bapak nih, bagaimana peran media dalam menyebarkan peran moderasi di tengah maraknya hoax dan juga postingan-postingan intoleran ini Pak? Jadi gini Mas Iqbal, kalau peran media itu posisi sekarang loh ya, posisi sekarang ini memang sangat diperlukan karena maaf, setiap orang, setiap masyarakat sekarang sudah mempunyai sosial media sendiri gitu, gadget sendiri gitu. Udah punya handphone, ya kan? Pak Ribut handphonenya udah ada 3 ya kan? Wah ini. Saya sendiri punya 2 misalkan kan seperti itu. Jadi memang ini memang sangat diperlukan. Jadi media itu berperan penting dalam menyebarkan pesan moderasi beragama seperti dengan menyajikan konten edukatif tentunya, yang edukatif, yang inspiratif dan positif. Nah, ini media juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya toleransi beragama. Nah, ini peran media ini yang pertama, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan moderasi beragama melalui konten seperti video, infografis dan diskusi. Nah, tentunya kan sekarang ini Mas Iqbal
eh, eh, banyak yang sudah, saya yakin setiap orang mempunyai HP pasti punya TikTok. Betul. Nah, terus punya IG lah tentunya. Melalui disitulah peran daripada para tokoh agama untuk membagikan membagikan Pesan-pesan gitu, Pak, ya. pesan-pesannya melalui media-media itu. Dan itu saya kira karena masyarakat Indonesia kan lebih senang nonton videonya kan daripada membaca kan gitu. Betul, Nah, literasinya masih rendah di Jawa Tengah juga. Ini tantangan nggak sih, Pak? ini kan tantangan kita semua itu seperti itulah. Kita buat videonya, kita diupload lah di IG maupun di apa tadi? Sosial media. Di IG sama TikTok. Iya. Nah, itu TikTok. Terus media sosial dapat membantu memperkuat kesadaran dan pemahaman tentang toleransi di kalangan pengguna. Ini tuh media sosial tuh tentu ya. Terus organisasi keagamaan dapat memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan modernisasi beragama. Terus media massa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama. Media massa dapat menyajikan konten-konten edukasi tentang Sudah kita lakukan kalau itu, Pak. ya, Siaran-siaran yang intinya cinta damai itu sudah kita lakukan juga. Karena kita juga dipantau Kominfo. iya. Terus Gitu. juga sekarang kan juga lagi banyak-banyaknya orang buat podcast. Iya. Nah, Ini juga dilakukan, Pak, sama DPRD, Pak, ya? oh iya, Oke. podcast itu juga harus juga dilakukan memakai secara podcast itu untuk menyampaikan pesan-pesannya untuk modernisasi beragama. Menyajikan konten-konten edukasi ya toh. Udah lah itu yang perlu disampaikan melalui media massa, saya kira ada beberapa Oke. itu yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, dan kita sebagai penjaga demokrasi juga sama, Pak, sudah mencoba membantu legislatif dan juga eksekutif nih untuk sama-sama membuat toleransi dari tingkat terkecil kota-kota begitu, Pak, ya. Kita kembali ke Pak Ribut, Pak. Ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam juga bahwasanya hoax ini kan salah satu musuh kita hari gini gitu ya, Pak, ya. Bagaimana mungkin pesan dari Bapak nih untuk mengajak masyarakat mewaspadai, menghindari berita hoax juga, ujaran kebencian untuk mencegah timbulnya perpecahan di Jawa Tengah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita memang tidak bisa melawan atau tidak bisa menangkal terkait dengan perkembangan yang ada terkait dengan teknologi informasi kan, begitu. Ini kan zamannya kan zaman teknologi Betul, informasi. sangat luas, sangat bebas Iya, sekarang, Pak, ya. sangat bebas sekali gitu. Jadi anak kecil saja kan Pegang malah HP, kadang, ya kan? kadang kita malah kalah gitu. Iya. Karena sudah mempunyai Betul. cara-cara melihat misalkan IG Betul. atau TikTok atau yang lain sebagainya yang tadi diingatkan Pak Ketua. Iya. Ini kan yang sebetulnya yang harus kita cari sebenarnya solusi-solusi lah. Bagaimana kalau misalnya kita pengen mengantisipasi itu, ya yang harus dilakukan yang pertama karena kita mempunyai wadah misalnya terkait dengan kerukunan, ya wis, ayo kita sering berdiskusi di dalam forum-forum itu. Jadi pemuka-pemuka agama ini yang harus segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalkan sering melakukan koordinasi gitu, menjalin kerjasama gitu, mengembangkan toleransi antar beragama ya, misalnya dengan kepercayaan, dan itu bisa melalui forum-forum apapun, bisa melalui forum RT gitu, bisa melalui forum-forum desa, misalkan ada rapat desa, atau bisa saja melalui media-media tradisional, misalkan lewat budaya, ada wayang, misalnya di tempatnya Pak Ketua ini ada Dolala ya Pak. Iya. Ya, itu kan bisa, karena biasanya kalau masyarakat Jawa Tengah ini kalau ada pertunjukan seni itu mesti yang datang kan. Iya. Masih rame. Pasti rame lah. Tiap kali ada kesenian tuh alun-alun tuh pasti penuh itu, Pak. Oke, sebetulnya kan ini peluang bagaimana kita bisa mengantisipasi terkait dengan uang. Dan yang perlu ditegaskan lagi ya kita harus bijak dalam mengelola teknologi informasi itu.
Jangan sampai kita hanya jadi tukang atau menjadi perantara. Bagaimana berita di-share ke sana, share ke sini, padahal belum tentu benar gitu Pak ya. kebenarannya kan itulah. Ini yang harus segera dilakukan oleh utamanya ya masyarakat, institusi negara kepada masyarakat yang luas terkait dengan proses yang harus segera dilakukan. Dan pemerintah atau mungkin bisa saja juga DPRD itu juga melibatkan penuh masyarakat-masyarakat yang menjadi kelompok-kelompok masyarakat ini untuk bisa berdiskusi bersama lah terkait dengan bagaimana kita bisa mengantisipasi terkait dengan berita yang bagus itu kayak ini, gitu. Berita yang hoax itu kayak ini, berita yang tidak jelas itu kayak ini, berita yang bagus itu kayak ini kan. Sekali lagi tadi yang di depan tadi dengan teknologi itu kan semua masuk kan gitu. Bahkan media pun juga udah berubah Pak. Kalau dulu kan bad news is a good news ya kan, sekarang media itu lebih ke positive journalism. Jadi bagaimana yang positif itu yang selalu kita tonjolkan, yang bad news itu malah justru kita redam aja gitu. Jadi biar tidak memicu masyarakat untuk ibaratnya membenci begitu ya dari mendengarkan inti atau konten berita. Menarik sekali sahabat, memang DPRD Provinsi Jawa Tengah, utamanya Komisi A yang membidangi permasalahan moderasi beragama ini terus akan melakukan berbagai upaya begitu ya, dan seperti apa juga sinergi antara pemerintah, legislatif hingga penegak hukum dan juga institusi yang lain dalam rangka menjaga moderasi beragama di Jawa Tengah. Nanti kita akan update selengkapnya. Kita jeda lagi sahabat kita, jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Show bersama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Put. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok saya bingung golek lowongan kerja toh. Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya Put. Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program radio tidak radionya generasi terpelajar 2025 menyala. Radio Talk Show bareng sama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah masih lanjut sahabat Tidar, bareng sama Iqbal. Kita juga masih ditemani oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Imam Teguh Purnomo dan juga Pak Ribut Budi Santoso, anggota Komisi A. Terpantau belum ngantuk Pak atau sudah mulai mengantuk ini, karena langsung akan dibangunkan dengan pertanyaan-pertanyaan netizen ini Pak ya, yang sudah masuk di WhatsApp 087808789430. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Selanjutnya ini ada Theo Pak. Ini mungkin sebelum kita ke closing statement, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar. Ada Theo di Magelang mau nanya aja, kalau tugas dari anggota Komisi A itu apa aja sih Pak? Mas Iqbal juga yang menanya, Mas siapa tadi? Theo di Mas Magelang. Theo, ya. Mas Theo, jadi kalau tugas daripada Komisi A itu bidangnya adalah pemerintahan, hukum, dan ini Bawaslu dan juga KPU. Wah lumayan agak pusing kemarin Pak berarti Pak ya? Iya, kemarin agak pusing karena kan Oke. pilkadanya secara serentak, dan langsung dan serentak, ya kan. Pilkadanya, pilpresnya, dan juga sebelumnya ada pileg kan gitu kan. Betul. Nah ini dalam waktu 1 tahun itu. Nah yang bidang pemerintahan, nah ini lebih banyak lagi kita. Nah, bidang pemerintahan ini kan ada di bawah kami itu ada ini Kominfo, Betul. Kesbangpol, terus ada juga BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dan biru-biru banyak sekali biru-birunya di provinsi. Terus ada Satpol PP juga ada di
kita. Terus yang berkaitan ada biro hukum, biro pemerintahan, biro administrasi pembangunan, dan banyak. Kita ada sekitar 22 dinas dan biro, dan juga ada ditambah KPU sama Bawaslu. Jadi mitra kerja kita itu ada 24 dinas. Oke, lumayan agak padat juga ya. Ya. Pak Ribut mau nambahin Pak, mungkin yang ditanyain netizen ngapain aja sih di Komisi A gitu. Ya kan DPRD itu ada 3 tugas. Yang pertama terkait dengan membuat regulasi, terus yang kedua terkait dengan penganggaran, yang ketiga terkait dengan pengawasan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua bahwa Komisi A ini urusannya pemerintahan. Jadi OPD yang bermitra atau bekerja sama dengan Komisi A ini yang di bidang pemerintahan. Misalkan terkait dengan tadi sudah dijelaskan, misalnya pemilu, terkait dengan KPU dan Bawaslu tentang pengawasan pemilu, terkait dengan pendanaan, cara kerjanya, atau mungkin agenda kerjanya, programnya, ini yang selalu dikomunikasi dengan kita. Termasuk hari ini kan ini juga salah satu kerjasama yang bagus Komisi A dengan Kominfo yang salah satu mitra di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya. Terjawab ya Theo ya. Mau mungkin ke depan pileg ke depan mau ini nih Pak ngincar Komisi A ini kayak Mas Theo ini. Nanya-nanya tugasnya loh. Mau nyalek ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Boleh nanti. Mau lewat apa ini? Iya. Boleh Mas Theo. Kaderisasi dulu ya nanti ya. Kemudian ini ada Afriani di Salah mau nanya, kalau kota atau kabupaten intoleran di Jawa Tengah apakah ada dan sejauh mana pemetaan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari adanya kota intoleran ini? Kalau di Jawa Tengah enggak ada. Belum ada Pak ya? Enggak ada. Kalau peristiwa intoleran ya banyak lah. Periode-periode kemarin itu kan banyak, misalnya terkait dengan kasus Ahmadiyah itu kan selalu di Jawa Tengah juga ya, di Jawa ya? Tengah juga. Misalnya terkait dengan HTI ini kan nasional, kan di Jawa Tengah juga ada peristiwa EPI ini, tapi kan ini sudah diselesaikan oleh pemerintah karena memang ada regulasi-regulasi yang memayungi itu tadi terkait dengan bagaimana kita akan menciptakan toleransi yang kuat di negeri ini, utamanya di Provinsi Jawa Tengah. Nah kalau tadi Pak, misalkan tadi ada kasus intoleran, nah ini dari Komisi A sendiri langsung tugasnya seperti apa Pak? Lah kalau kita kan ya bermitra dengan dengan OPD, Pak Ketua ya. Kemudian lah OPD bagaimana penanganannya? Nah ini yang selalu berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Komisi A. Biasanya kan komisi ya kalau legislatif ini kan kita kan dibagi-bagi menjadi daerah pemilihan gitu loh. Jadi kan bisa saja mungkin terjadi di daerah pemilihannya Pak Ketua atau saya. Ini kan segera dilakukan. Berarti hanya mengawal gitu ya Pak ya, dan bagaimana kasus intoleran ini langsung hilang begitu. Ya tidak hanya bisa mengawal, kalau misalkan kita bisa meredam atau memfasilitasi tadi hal yang penting tadi kan ada pertemuan, ada koordinasi, ada sinergitas dengan berbagai unsur atau stakeholder yang bagaimana moderasi beragama bisa ini tegak begitu ya Pak ya. Ditegakkan. Aman Afriani, karena tadi kan kalau toleran Jawa Tengah itu ada 4 di 10 besar ya. Kalau di intoleran tuh tidak ada. Jawa Tengah tidak ada Afriani. Jadi tenang-tenang aja ya. Makanya bangga dengan Jawa Tengah kan. Makanya nih Mbak Afriani di Salam. Terima kasih sudah bertanya begitu ya. Kita langsung kembali ke topik Pak tentang moderasi beragama tadi. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini sebenarnya sih sudah dilakukan begitu ya. Tapi mungkin masyarakat masih juga penasaran begitu. Seperti apa sih sinergi begitu yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah begitu ya, dengan berbagai institusi seperti legislatif, penegak hukum, institusi pendidikan, kemudian masyarakat dalam menjalankan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang harmonis nih Pak. Jadi gini Mas Iqbal ya, kerjasama antara pemerintah terus
tokoh agama, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik antar umat beragama ini dapat melalui pendekatan preventif maupun persuasif. Nah, pihak-pihak terkait dapat menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana tentunya dan mengedepankan kepentingan bersama. Nah, itu hal ini membantu mencegah tindakan kekerasan yang mungkin akan terjadi akibat ketegangan antar umat beragama itu sendiri. Nah, pemerintah, legislatif, penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan moderasi beragama ini. Nah, kalau ada beberapa bisa kami kategorikan yang menjadi peran daripada pemerintah. Tentunya yang pertama adalah mendukung terlaksananya moderasi beragama ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentunya kita juga membuat program-program yang berkaitan dengan untuk untuk terlaksananya moderasi beragama, baik itu dari sisi program dan maupun sisi anggarannya. Nah, tentunya ini kan salah satu program ini melalui radio. Nah, anggarannya harus disiapkan. Anggaran apa? Anggaran untuk menyewa radionya kan gitu. Ya 3 jam langsung gitu ya Pak ya. Berkah untuk kita juga sebenarnya. Nah, langsung 3 jam. Nah, salah satunya kan itu. Terus yang kedua, menguatkan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas utama. Peran pendidikan membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, membentuk kerukunan antar umat beragama. Nah, tentunya tadi sudah saya sampaikan di muka bahwa kita ini kan dari kecil, ya kan, dari kecil itu sudah diberikan berkaitan dengan pelajaran atau pendidikan agama, ya kan, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kalau yang agama Islam seperti saya, tentunya dulu waktu SD pun diberikan pendidikan agama Islam. Nah, itu kan merupakan suatu bentuk bahwa peran daripada pemerintah melalui pendidikan ada, ya kan? Terus melalui FKUB-nya, Forum Komunikasi Antar Umat Beragamanya. Bagaimana para pemuka agama ini diberikan pembekalan untuk selalu menjaga moderasi beragama ini, untuk kerukunan antar umat. Dan juga saya yakin di tingkat elemen masyarakat, baik itu yang di tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tentunya juga ada program-program yang seperti ini. Nah, ini yang harus kita selalu kita adakan dan harus selalu kita jaga. Apalagi sekarang banyak kan, mulai dari playgroup, TK sampai SD, sampai SMP, sampai SMA sudah terintegrasi melalui, maaf kalau yang ini kan ada yang pendidikan SD, SDIT, nah, SD Islam terpadu mana, Islam terpadu apa, nah terus ada STK mulai dari TK Muhammadiyah sampai SMA-nya Muhammadiyah. Tentunya tidak yang sedemikian ini, lebih banyak lagi untuk memberikan pendidikan berkaitan dengan moralitas dan moralitas beragama. Semakin banyak juga orang-orang tua muda yang ini paham gitu bahwa saya pendidikan karakter, pendidikan agama itu penting, bahkan sudah diberikan ke putra-putrinya begitu ya. Betul. Dan kalau kita melihat Pak, ini kan di Jawa Tengah banyak sekali inovasi yang dilakukan kota kabupaten Pak. Salah satunya kota atau kampung religi. Nah ini bagaimana nih Pak, DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memandang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di tingkat pemerintah kota untuk ibaratnya merukunkan begitu ya. Meskipun kalau kita dengar kampung religi ini lebih ke salah satu agama tertentu, tapi bagaimana kampung religi ini bisa merubah persepsi, bagaimana kampung religi ini menjadi penting untuk toleransi ini bisa terbangun di tingkat kota. Mungkin Pak Ribut mau menambahkan Pak. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan pendapat dulu terkait dengan bagaimana sinergi terkait dengan tadi yang kita kayak Pak
ketua Iya. terkait dengan bagaimana eksekutif, legislatif, Iya. yudikatif, dunia pendidikan. Nah ini sebetulnya di Republik ini kan sudah dimulai lama. Betul. Oke. Misalnya di era 2006 karena kan memang pada waktu itu ada kesepakatan bersama bagaimana kita membuat forum kerukunan umat beragama itu Iya. gitu loh. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai terlihat terkait dengan proses bagaimana sinergisitas itu ada. Sinergisitas itu ada. Oke. Terkait dengan misalkan penyelesaian pendirian Rumah ibadah. rumah ibadah. Ini kan cepat selesai. Kalau dulu kan sampai puluhan tahun baru selesai. Sekarang kan nah memang forum-forum kayak ini yang dan kita juga menambahi terkait dengan proses di Nipka yang ada, yang menurut saya ya organisasi atau OPD atau lembaga itu ya berperan masing-masing. Oh kalau misalkan legislatif ya udah urusannya regulasi nih, koordinasi membuat forum-forum. Oh misalkan eksekutif ya harus melakukan kerja-kerja sampai ke tingkatan bawah terkait dengan proses moderasi beragama itu. Misalkan pendidikan ya udah tadi ada pendidikan karakter yang harus segera dilakukan di Republik ini, utama di Jawa Tengah. Nah terus bagaimana dengan yudikatif? Lah kalau misalkan ada yang menyimpang, intoleransi dan itu dibutuhkan, misalkan ada persoalan konflik. hukum, nah itu juga harus ditegaskan. Kalau misalkan itu masuk ranah pidana ya harus dipidana. Nah ini kan sebetulnya bentuk konkret sebetulnya di Republik ini untuk menuju ke moderasi yang toleran itu, moderasi agama yang toleran ini sudah terlihat. Terus yang tadi terkait dengan kampung-kampung religi, tapi kan pemahaman biasanya kampung biasanya kan kampung religi kan hanya satu agama dikiranya. Tapi kan yang terjadi di kita itu tidak maksudnya tidak sederhana itu gitu loh. Kalau misalkan ada kampung religi gitu kan, bisa saja yang jualan itu kan tidak nyusewu, tidak muslim saja. Banyak yang non muslim juga ikut berjualan. Ya. Di tempat saya itu orang non muslim misalnya jika mau juga dia dijatah takjil, jaburan, ya di malam itu juga itu sudah terbiasa. Bahkan kalau misalkan tidak dijatah, loh aku orang dijatah iki, niki ya ini kan sebenarnya bentuk-bentuk kerukunan yang sudah terbangun sebetulnya sejak lama. Atau misalkan terkait dengan tadi yang dijelaskan Pak Nano, kita menginformasikan lagi, kita contohkan ya, misalkan di Borobudur ada upacara agama Buddha yang jaga Bansel, Buddha Muhammadiyah, Okam. Lah ini kan sebenarnya sudah mulai terbangun. Jadi kerukunan itu sebenarnya sudah dirasakan sejak dulu dan sekarang ini kan dikuatkan saja, utamanya dengan nilai-nilai yang ada di kita, kebinekaan, ada Pancasila di sana gitu loh, yang harus segera dilakukan oleh insan kita. Bahkan sekarang kita melihat peristiwa intoleran itu dianggap salah satu jokes ya Pak ya, apalagi bulan Ramadan sekarang tuh ada yang namanya war takjil ya kan. Orang-orang non muslim pada pakai jilbab gitu tuh malah kayak lucu-lucuan zaman sekarang, tapi sudah sedikit atau mungkin tidak sumbunya nggak pendek lagi mungkin ya untuk masyarakat Jawa Tengah begitu ya. Oke, ini menarik sekali sahabat Tidar, pembahasan kita terkait dengan moderasi beragama. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pesan sih Pak, melihat Kota Magelang sendiri atau mungkin Jawa Tengah itu sudah dianggap begitu ya Pak, toleransinya itu sudah mulai terbentuk. Mungkin pesan-pesan ini untuk warga Jawa Tengah sendiri untuk semakin toleran begitu ya, meminimalisir intoleran dan juga hoax yang memecah belah kerukunan beragama, seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Ribut dulu atau Pak Imam, silakan. Kalau pesan-pesan atau terkait dengan toleran itu ya sekali lagi kita juga harus mengamalkan dasar kita, dasar negara kita, Pancasila dengan nilai-nilainya. Kalau dulu kan di pelajaran P4 dulu kan ada butir-butir sila-sila dari Pancasila yang jumlahnya 45 itu sebenarnya kalau diterapkan ya memang hebat terkait dengan proses itu. Terus yang berikutnya ya kita sebetulnya memperkuat lagi bagaimana kita menghargai, menghormati dengan umat beragama yang lain. Dan sekarang ini kan di Indonesia juga
ada kepercayaan ya, yang itu juga harus diperkuat karena itu memang aset bangsa yang di nilai-nilai Pancasila juga tidak dilarang, dan itu juga sudah diakomodir oleh Republik ini, bagaimana bisa berjalan di sekitar kita atau di tempat kita atau di wilayah kita. Jadi memperkuat harga menghargai, saling menghormati, kerukunan harus terjaga. Kemudian Pak Imam, mungkin pesan yang ingin disampaikan terkait kondisi sosial masyarakat Pak mewujudkan toleransi dan juga keharmonisan di Jawa Tengah. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memiliki akal dan budi. Marilah kita saling menghargai perbedaan agama, keyakinan, budaya, dan tradisi, di mana Indonesia ini mempunyai keberagaman mulai dari budayanya hingga agamanya, sebagaimana juga yang telah diungkapkan dalam Al-Quran ini, Ya. ya, di surat Al-Kafirun ayat 6 itu kan lakum dinukum waliyadin. Nah, ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab, ya kan, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini mempunyai pesan, ayat ini mengandung pesan penting tentang toleransi dan kebebasan beragama, bahwa ayat ini juga mengajarkan umat Islam untuk tidak saling menjelekkan dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain dan harus menghargai agama orang lain. Nah, ini kan kalau di Muslim atau di Islam, kebetulan kan saya juga Muslim ya Mas ya. Betul. Jadi memang udah ada di surat Al-Kafirun ayat 6 ini yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Nah, tentunya kami tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain dan memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti agama kita, untuk mengajari agama kita. Itu kan tidak boleh lah kalau. Nah, itulah pesan saya buat masyarakat khususnya Magelang dan Jawa Tengah pada umumnya. Ini yang jelas Ramadan Jawa Tengah aman ya Pak ya? Ya, Ramadan aman, nanti Lebaran juga aman. Harga-harga aman, komoditas. Titipan Ya, mama biasanya ini. kalau Lebaran tuh naik, tapi naik. Saya kira kalau sekarang naiknya tipis-tipis lah. Tapi udah nggak langka ya, segala macamnya udah aman gitu. Oke, sahabat, dari talk show kita siang hari ini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya toleransi itu merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekedar sikap saling menghormati, tapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan juga kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan juga untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama, serta memberikan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa takut akan tekanan. Ini juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik, berharga, sekaligus memperkaya kehidupan kebersamaan dalam masyarakat yang beragam. Dan tentunya Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah terus akan mengawal semangat Ramadan lewat moderasi beragama, mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang toleran dan harmonis. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya di Magelang, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Imam Teguh Purnomo. Ini mau buka apa Pak? Nanti siap Bu Dewi bakal ngasih rekomendasi bukanya Pak. Kebetulan habis ini saya ke Semarang, jadi nanti mau bukanya di Semarang aja. Oh, bukanya di Semarang Bu Dewi aman. Kalau Pak Ribut nih siap takjil apa kira-kira yang ingin diinginkan Bu Dewi siap mengakomodir tampaknya. Saya langsung ke Boyolali. Ke Boyolali, ini berarti Semarang Boyolali. Titip salam pokoknya untuk semuanya dan semoga terus semangat mengawal Jawa Tengah yang toleran, harmonis dan juga humanis. Demikian sahabat Radio Talk Show bersama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di Radio Talk Show selanjutnya. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa.